Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggota. Yang pertama yaitu Kevin Nauki Davidson dengan NIM F1C116002. Yang kedua yaitu Alia Nindita Ayu dengan NIM F1C119029. Yang ketiga yaitu Yunika Eka Putri dengan NIM F1C119036. Yang keempat yaitu Maharani Ananda dengan NIM F1C119038. Yang kelima yaitu Ayu Azira dengan NIM F1C119047. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang angka asam. Minyak merupakan salah satu zat makanan yang penting bagi kebutuhan tubuh manusia. Selain itu, minyak juga merupakan sumber energi di mana 1 gram minyak dapat menghasilkan 9 kilokalori. Winarno 2002. Minyak atau nabati mengandung asam lemak tak jenuh dan beberapa asam lemak esensial seperti asam olet, linolet, dan linolenat. Ketaren 1986. Minyak berperan penting bagi pengolahan bahan pangan karena minyak mempunyai titik didih yang tinggi, yaitu kurang lebih 200 derajat Celcius. Oleh karena itu, minyak dapat digunakan untuk menggoreng makanan sehingga bahan yang digoreng menjadi kehilangan kadar air dan menjadi kering. Selain itu pula, minyak dapat juga memberikan rasa yang gurih dan aroma yang spesifik. Sudarmaji 1996. Kandungan asam lemak bebas dalam minyak yang bermutu baik hanya terdapat dalam jumlah kecil. Sebagian besar asam lemak terikat dalam bentuk ester atau bentuk trigliserida. Keraten 1986. Minyak kelapa dapat mengalami perubahan aroma dan cita rasa selama penyimpanan. Perubahan ini disertai dengan terbentuknya senyawa-senyawa yang dapat menyebabkan kerusakan minyak. Bilangan asam adalah ukuran dari jumlah asam lemak bebas, serta dihitung berdasarkan berat molekul dari asam lemak atau campuran asam lemak. Bilangan asam dinyatakan sebagai jumlah miligram KOH yang digunakan untuk menetralkan asam lemak bebas yang terdapat dalam 1 gram minyak atau lemak. Bilangan asam yang besar menunjukkan asam lemak bebas yang besar pula, yang berasal dari hidrolisa minyak atau lemak, ataupun karena proses pengolahan yang kurang baik. Semakin tinggi bilangan asam, maka semakin rendah pula kualitasnya. Penentuan bilangan asam dipergunakan untuk mengukur jumlah asam lemak bebas yang terdapat dalam minyak atau lemak. Besarnya bilangan asam tergantung dari kemurnian serta umur dari minyak atau lemak tersebut. Analisa minyak dan lemak yang umumnya banyak dilakukan dalam bahan makanan adalah penentuan sifat fisik maupun kimiawi yang khas mencirikan sifatnya tertentu sehingga dapat dianalisa dengan bilangan asam pada suatu sampel. Baiklah, saya Kevin Nauki Davidson yang berNIM F1C116002 akan melanjutkan materi dari minyak CPO. Nah, jadi di negara lain ada sejumlah parameter yang dinyatakan terkait dengan kualitas mutu produksi CPO-nya, yaitu parameter-parameter yang juga sesuai dengan syarat mutu CPO di Indonesia, yang mana sebagaimana tercantum dalam syarat mutu yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional, dan beberapa parameter yang merupakan sifat fisikokimia, terutama parameter bilangan peroksida. Berdasarkan World Health Organization atau WHO, kategori bermutu untuk CPO adalah yang mengandung asam lemak bebas 8,43%, kadar airnya 0,17%, bilangan iodinnya 51,17%, dan kadar kotoran 19,87%. Nah, seperti yang dinyatakan oleh Norza et al. Tahun 2015 mengungkapkan bahwa sifat risikokimia CPO dan inti sawit fraksi campuran setelah interesterifikasi, maka bilangan iodin olein adalah 39,32, dan yang mana sesuai dengan yang dituliskan oleh Oji et al. Tahun 2015 tentang penilaian mutu CPO yang dijual di pasar Nigeria.
yang mengemukakan bahwa kandungan dari CPO tersebut adalah 6,09 sampai 7,781%. Nah, untuk asam lemak bebas sendiri yaitu 12,12 sampai 15,48 mg KOH per gram. Nah, untuk nilai asam yaitu 44,29 sampai 51,73 Wgs. Untuk bilangan iodin 9,80 sampai 10,70 mg per kilogram. Nah, untuk bilangan peroksidanya sendiri dan yaitu 180,90 sampai 196,35 mg KOH per gram. Itu untuk bilangan penyabunan. Baiklah, itu saja bagian dari saya. Terima kasih. Mungkin akan dilanjutkan oleh yang lain. Kelas, saya Ayu Azira. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai standar mutu minyak kelapa sawit. Setelah melalui beberapa proses pengolahan, maka dapat dihasilkan suatu produk berupa minyak goreng yang digunakan untuk memasak. Minyak dapat mengalami kontak langsung dengan oksigen, sehingga asam lemak jenuh yang terdapat pada minyak dapat mengikat oksigen pada ikatan lemaknya, dan terbentuklah bilangan peroksida. Angka asam dapat mengindikasikan jumlah asam lemak bebas yang terdapat di dalam minyak. Semakin tinggi angka asam, maka kualitas minyak tersebut akan semakin rendah. Asam lemak bebas ini dapat dihasilkan karena proses penggorengan, yaitu pada suhu pemanasan 160 derajat Celcius sampai dengan 200 derajat Celcius. Air yang dihasilkan selama proses penggorengan dapat menyebabkan hidrolisis sehingga terbentuknya asam lemak bebas. Menurut standar mutu SNI, kadar mutu minyak goreng yang baik dan layak untuk dikonsumsi adalah yang memiliki angka asam maksimum 0,60 mg KO. Saya Alia Nindita Ayu dari program studi kimia B dengan NIM F1C119029 akan menjelaskan tentang prosedur pengujian, di mana bahan yang digunakan adalah 3 macam minyak goreng, yaitu pertama adalah minyak goreng kemasan yang dibeli di swalayan, yang kedua minyak goreng bekas pakai berwarna hitam yang diperoleh dari penjual pecel lele, dan minyak goreng berwarna coklat bekas yang berasal dari penjual gorengan, di mana uji kualitas yang akan dilakukan adalah pada ketiga macam minyak goreng tersebut meliputi penetapan bilang asam dan kadar asam lemak bebas. Nah, penetapan kadar asam lemak bebas ini yaitu minyak goreng itu diaduk rata dan diusahakan dalam keadaan cair agar mudah diambil. Kemudian sampel itu ditimbang sebanyak 28,2 kurang lebih 0,2 gram dan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml. Ke dalam sampel itu ditambahkan 50 ml alkohol netral panas dan 2 ml indikator phenolphthalein atau PP. Nah, lalu segera dititrasi menggunakan NaOH 0,100N sampai terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah jambu yang tidak hilang selama 30 detik. Kemudian asam lemak bebas itu dinyatakan dalam persen asam lemak bebas yang dihitung dengan menggunakan persamaan bilangan asam, di mana bilangan asam ini adalah jumlah miligram KOH yang diperlukan untuk menetralkan 1 gram sampel. Nah, bilangan asam dihitung dari nilai persen